Shalom Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk. Teman-teman multimedia untuk tolong ditampilkan mega project karakter Kristus yang hari Sabtu. Nah saudara, ini mega project karakter Kristus ini mungkin kedepannya setiap minggu akan kita tayangkan untuk mengingatkan kita bahwa ada satu program yang bagus, yang minimal dengan kita berhasil melakukan semua karakter Kristus, paling tidak kita akan mencegah hal-hal yang tidak perlu terjadi, masalah yang sebetulnya tidak perlu terjadi dalam hidup kita itu kadang terjadi karena karakter kita nggak baik. Makanya lewat gereja ini kita selalu diingatkan untuk kita mempraktekkan, bukan hanya mengerti, merenungkan, tetapi mempraktekkan. Nah sejak beberapa bulan yang lalu, sejak summit itu, mega project itu yang awalnya 3 seri sudah jadi 4 seri Bapak Ibu. Nah hari ini saya akan baca, Bapak Ibu mau ikut silakan, dalam hati juga silakan. Kita akan lihat mega project hari Sabtu. Mega project karakter Kristus Sabtu. Yang pertama adalah taat. Yang kedua adalah kasih. Yang ketiga adalah berkorban. Yang keempat adalah bijaksana. Biarlah ini menjadi bagian karakter kita juga nanti suatu hari. Baik, pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya di depan mau minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Karena yang saya sampaikan ini pasti membuat kita marah. Karena ini natur kita sebagai manusia Bapak Ibu. Jadi saya bukannya bagaimana, saya siap untuk Bapak Ibu dan teman-teman anak muda marah. Daripada Tuhan yang marah, lebih baik Bapak Ibu yang marah. Karena harapan saya nanti kalau Bapak Ibu marah pun harus sesuai firman Tuhan. Paling tidak sampai matahari tenggelam sudah gak marah lagi. Saudara, saya hari ini akan menyampaikan tentang natur kita sebagai manusia. Yaitu kita selalu punya sifat untuk membuang penolong kita. Saya ulangin. Bapak Ibu, kita mau jadi hamba Tuhan, mau senior, mau jemaat. Ini natur. Kalau orang Jawa bilang gawan bayi, bawaan dari lahir. Bahwa kita akan selalu membuang penolong kita. Tentunya saya akan mulai hal ini dengan contoh-contoh, beberapa contoh yang akan membantu kita untuk memahami hal ini. Saat orang buta, yang selama dia buta, dia jalan pakai tongkat. Waktu dia sembuh, yang pertama kali dibuang adalah tongkat yang selama ini menolongnya. Orang yang lumpuh, pakai kursi roda Bapak Ibu. Suatu hari dia bisa berjalan. Yang dibuang pertama, yang dijauhnya adalah kursi roda. Yang selama ini menolong dia. Saat seorang anak bisa cari duit sendiri. Bisa mendapatkan mainan barunya. Saat seorang anak sudah bisa berusaha sendiri. Yang ditinggal pasti orang tuanya yang selama ini menolongnya untuk mendidik dia supaya bisa kerja, bisa punya uang. Bapak Ibu kalau kasih anak kita mainan, anak kita dekat sama kita. Kita bisa kasih uang, anak kita dekat sama kita. Suatu hari tanpa kita, dia bisa dapat mainan sendiri, dia bisa dapat uang sendiri. Maka yang pertama kali dijauhi adalah kita. Orang bisa jadi sarjana karena orang tuanya menolong. Jadi pinter, berkorban orang tuanya. Rumah dijual, deposito dicairkan, bahkan utang sana sini untuk membiayai pendidikan anaknya. Waktu dia sudah jadi pinter, yang diajak berdebat pertama kali, yang diajak berantem, orang tuanya yang dulu menolong dia. Ini sudah natur, Bapak Ibu. Ini sudah natur seorang manusia. Coba lihat kisah dalam Alkitab. Kapan si bungsu meninggalkan orang tuanya? Ya saat orang tuanya bagi warisan. Loh ini benar saudara. Bahwa kita ini
punya natur yang gak bagus. Kita meninggalkan penolong kita yaitu orang tua atau teman kita yang pernah menolong kita. Nanti saya juga akan ajak Bapak Ibu lihat bahwa kita juga melakukannya ini kepada Tuhan loh saudara. Semoga saya tidak salah cerita, belakangan ini di Sidoarjo atau di perbatasan Surabaya itu. Orang tua selesai dia bagi warisan Bapak Ibu ke anaknya, langsung dia diusir keluar dari rumahnya. Sehingga ini cukup diekspos oleh media juga. Bapak Ibu pasti tahu. Coba lihat, kok bisa? Nah, ini yang mesti kita renungkan loh. Kok bisa kita ini membuang penolong kita? Kok bisa? Tapi ini natur kita yang perlu hari ini kita renungkan Bapak Ibu. Anak muda merenungkan, orang tua juga harus merenungkan. Betapa banyak kita mendengar orang ngomong begini, aduh dulu gua tolong lo dia lo. Sekarang ini sesudah dia berhasil, telepon aja gak pernah. Saudara kadang begini loh saudara, orang nolong orang itu tidak mengharapkan balasan. Tapi akan sangat menyakitkan kalau yang ditolong itu membuang yang menolong. Mencampakkan yang menolong, itu sangat menyakitkan saudara. Itu kayak gak ada etika begitu. Baru-baru ini di Depok, Jawa Barat ditemukan laki perempuan sudah usia lanjut meninggal di dalam rumahnya. Dan itu menjadi, ya biasa kalau begitu wartawan pasti ngulik saudara. Dan begitu dicari di mana anaknya, ternyata beberapa lama terakhir tidak ada seorang anaknya pun yang rata-rata sudah berhasil pernah menjenguk orang tuanya. Saudara, ini aneh loh saudara. Ini aneh. Ada sebuah ilustrasi. Suatu hari, seorang anak remaja bertengkar dengan mamahnya. Akhirnya mungkin karena pertengkaran itu hebat ya saudara, dia minggat dari rumah. Dia nggak bawa apa-apa, dia jalan jauh sekali saudara. Dia jalan jauh sekali. Dan akhirnya lapar. Pas di depannya itu ada warung itu jual mie. Anggap mie pangsit lah. Karena gak bawa duit, ya dia dari jauh aja dia lihat. Dia lihat orang makan masuk keluar warung itu. Rupanya tante yang punya warung itu juga memperhatikan. Ini kenapa nih anak muda kok gak beli, kok gak masuk warungnya, kok gak makan begitu. Akhirnya setelah tamunya agak sepi, tantenya menghampiri anak muda itu, gadis itu. Tante lihat kamu dari tadi berdiri di sini. Mau ngeliat atau mau makan mau apa? Akhirnya dia cerita bahwa dia gak ada uang tapi lapar. Oh tante itu langsung suruh dia masuk, dibikinin mie. Suruh makan, sampai kenyang saudara. Sampai kenyang. Setelah kenyang ngobrol dia sama tantenya. Dia ngomong begini sama tante penjual bakmi. Aduh tante baik ya. Aduh tante tuh baik, orang paling baik di dunia. Lo kenapa? Tantenya kan nanya. Iya tante kan kasih saya bakmi. Aduh tante baik. Kan tadi sudah cerita anak muda perempuan ini kenapa dia keluar gak bawa apa-apa karena berantem dengan orang tuanya. Nah begitu anak muda itu memuji tantenya. Tante pemilik bakmi itu yang baik kasih bakmi. Tantenya ngomong begini. Kamu apa gak salah? Tante kasih kamu makan 1 kali loh hari ini loh. Mamahmu dari kamu kecil sampai kamu hari ini umur 20, dia kasih makan selama 20 tahun, 3 kali sehari kamu bilang mamamu jahat, kamu bilang tante baik, bener apa enggak? Saudara, ini natur kita mau ngomong apa? Saya pernah lihat di dalam tayangan YouTube, itu ada orang, itu ambil anak singa dipelihara dari kecil. Dipelihara dari kecil, sampai kira-kira singa itu sudah tambah besar, dia udah gak berani pelihara lagi karena udah gede sekali. Akhirnya ditaruh di kebun binatang. Ditaruh di kebun binatang tapi dia sempat pelihara 4 tahun. Dia ditaruh di kebun binatang karena di kotanya tidak ada kebun binatang, ditaruh di agak jauh, kota yang agak jauh. 10 tahun kemudian, dia berkunjung ke kebun binatang itu. Dia masuk ke kandangnya, singa itu masih ingat loh.
Singa itu memeluknya, menjilatnya loh. Saya cuma kadang mikir begini, ini untuk saya juga loh saudara. Hari ini firman Tuhan ini untuk kita semua, termasuk yang ngomong di depan. Karena tadi saya sudah ngomong loh ya, ini untuk natur manusia loh. Selama kita manusia, ya kita adalah orang ini. Kita adalah pelakunya. Saya cuma ngomong begini, binatang aja dikasih makan 3 tahun. 30 tahun dia ingat kita, gak bakal gigit kita. Manusia dikasih makan 30 tahun, sekali salah dia akan gigit kita, gigit orang tuanya. Anak muda, ini penting loh, buat kalian semua juga loh. Hari ini kalian harus pikir ulang loh. Hari ini kalian harus pikir ulang. Kadang hanya karena orang tua salah seperti apa kita bisa melupakan budinya. Seolah-olah akhirnya kita bisa membuang penolong itu loh saudara. Apa enggak menyedihkan seperti ini? Menyedihkan loh. Saya ngomong suatu hari Anda akan jadi orang tua juga. Suatu hari Anda akan jadi orang tua juga. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam kitab Markus 7 ayat yang ke-10. Ini kayaknya tegang deh, tegang bener deh. Apalagi nggak diiringin saudara, tegangnya minta ampun nih saudara. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Keras loh saudara. Keras loh. Ayat selanjutnya. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban yaitu persembahan kepada Allah. Next. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibunya. Ayat selanjutnya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Tuhan tetap gak setuju. Kalau kita dengan alasan tertentu pun bahkan untuk hal-hal rohani sekalipun. Akhirnya kita membiarkan orang tua kita terlantar. Mah gak ada, uangnya udah aku pakai buat persembahan perpuluhan, gak bisa. Itu semua ada porsinya Bapak Ibu. Hari ini kita tidak boleh membuang orang yang menolong kita, orang tua kita. Di Jepang itu saudara ada tradisi kuno sekarang udah gak boleh namanya ubasute. U-B-A-S-U-T-E. Itu adalah kebiasaan orang Jepang yang menggendong ayahnya dan ibunya yang sudah tua. Akhirnya ditinggal di suatu hutan. Pertamanya ngomong, mah, pah tunggu dulu di sini ya, aku cari kayu. Ditinggal. Nah biasanya hal itu memang disebabkan oleh faktor kemiskinan. Tapi gak boleh. Karena waktu orang tua membesarkan kita, dia juga miskin. Tapi dia tidak membuang kita, masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Kalau kita hari ini pikir kita repot ngurus orang tua, memang saudara pikir dulu dia gak repot ngurus kita. Hati-hati loh saudara. Hati-hati loh. Ini semua nanti akan berbalik, kita semua anak muda akan mengalami juga, kamu akan punya anak juga. Hari ini hal ini harus kita renungkan baik-baik saudara. Suatu hari saya lihat di YouTube dan ini mewakili pandangan anak muda. Gak tahulah ini generasi Z atau generasi apa, saya gak tahu. Orang tua tolong renungkan, anak muda juga tolong renungkan. Suatu hari ada konflik antara mamahnya dengan anaknya. Konfliknya panas. Pak, terima kasih ya Pak, sudah diiringi Pak. Thank you. Harus punya etika Bapak Ibu. Akhirnya ngomong begini, anaknya. Memang aku minta dilahirkan sama mama. Aku gak minta dilahirkan loh Ma. Mama sama papa yang bikin aku lahir loh. Mama papa tanggung jawab dong. Ada yang mulai ketawa nih, gak tahu nih apa nih arti ketawanya. Ini orang tua juga bisa bingung jawabnya loh. Pah, mah, mama papa yang harus bertanggung jawab. Dan akan sangat jahat kalau papa dan mama membesarkan kami dengan satu tujuan untuk nanti di hari tua kami merawat papa dan mama. Berarti papa melakukan kebaikan dengan sebuah motivasi. Ibunya bingung kok bisa punya pandangan seperti ini. Saya mau kasih tahu begini. Orang tua waktu membesarkan kita, dia tidak pernah berpikir untuk kita membalas perbuatan baiknya.
Tapi akan sangat menyakitkan kalau akhirnya kita membuang dia. Yang menyakitkan itu sikapnya loh saudara. Bisa ngomong begitu loh saudara. Ya kalau dilihat, kayaknya benar juga ya. Orang tuanya akhirnya mikir, iya benar juga ya. Dia lahir juga nggak minta, berarti tanggung jawab saya. Berarti kalau saya membesarkan dia dengan harapan suatu hari nanti saya tua dirawat sama dia. Waduh benar juga dia ngomong, berarti saya berbuat baik dengan sebuah motivasi. Itu bisa jadi orang tua nggak bisa membantah. Tapi saya katakan ini salah. Loh kalau begitu sekalian aja sama Tuhan. Tuhan, aku emang minta sama Tuhan lahir di dunia ini. Kan Tuhan yang aku lahir di dunia ini. Kalau begitu tanggung jawab Tuhan loh. Tuhan harus pelihara hidup saya loh. Dan kalau nanti suatu hari Tuhan minta saya balas kebaikan Tuhan, berarti Tuhan sudah berbuat baik dengan sebuah motivasi yang salah loh. Saudara, yang jadi masalah bukan yang menolongnya. Yang hari ini kita ngomong adalah dari pihak si penolongnya. Tuhan itu gak minta balas. Waktu dia mati untuk kita, wong kita juga gak bisa balas saudara. Saudara mau mati untuk Tuhan, gak bisa. Orang berdosa mati untuk Tuhan gak ada nilainya. Tapi Tuhan yang tidak berdosa mati untuk kita itu baru ada nilainya. Saudara sampai kapanpun gak bisa balas. Tapi bukan berarti akhirnya kita, nanti saya akan jelaskan. Bukan akhirnya kita menjauhi yang orang yang menolong kita yaitu Tuhan. Saudara bahaya loh. Saya mau ngomong begini. Kalau ini yang terjadi, kita sering membuang penolong kita. Bagaimana firman yang Tuhan yang ini bisa kita lakukan dan kita aminkan dalam hidup kita? Bagaimana saudara kita bisa mengampuni musuh kita? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada musuh kita? Lah jangankan musuh, yang menolong kita aja kita buang. Betul nggak? Yang menolong aja kita tendang kok, gimana? Bagaimana? Bukankah itu lip sync doang? Mengampu berbuat baik kepada musuh? Bagaimana? Lu yang menolong kita aja kita buang kok. Yang menolong kita ajak berantem terus. Bagaimana? Nggak bisa. Akhirnya ya kekristenan ya seperti ini aja. Karena ada hal-hal yang mendasar seperti ini yang nggak pernah direnungkan Bapak Ibu. Akhirnya kita kesulitan. Pak aku kok nggak bisa ya Pak Henry, Pak Cipto, Pak Daeng. Aku kok nggak bisa ya berbuat baik kepada musuh. Ya terang aja kamu gimana berbuat baik sama musuh. Sama mamamu, sama papamu kamu jahat kok. Kamu gak bisa balas budi. Kamu bisa berbuat baik kepada musuh gimana? Kepada orang yang menolong kamu dari kecil. Sampai kamu segini kamu gak bisa balas budi. Mustahil kamu bisa berbuat baik kepada musuh kamu. Gak bisa. Nah saudara, ini saudara lihat. Membuang penolong. Kadang di dalam hubungan kita dengan manusia, kita suka kadang gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara kesalahan sedikit, budi yang bertahun-tahun itu hilang semua saudara. Coba bayangin. Ini kita lakukan kepada manusia. Luar biasanya ini kita lakukan juga kepada Tuhan. Percaya enggak nih? Saya ajak Bapak Ibu lihat firman-Nya. Kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Ini udah agak sore, sebentar lagi matahari terbenam, saudara sudah gak boleh marah. Keluar dari tempat ini saudara sudah gak boleh marah. Amin saudara? Nah, tetap marah kan? Tetap marah saudara. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Next. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 13 kita akan baca terus sampai ayat 19. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami 10 orang kusta. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh saudara. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Sering kali kita melihat
bahwa kita orang agama ahli Taurat, orang Farisi, orang yang ngerti firman, selalu diperbandingkan dengan orang Samaria. Hanya untuk membandingkan, hanya untuk supaya kita sadar bahwa kita sudah beragama, kadang kita tetap tidak lebih baik dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, supaya ini menjadi koreksi bagi kita, supaya kita malu bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, itu yang datang. 10 orang Bapak Ibu, yang lain orang Yahudi pasti, yang ini Samaria, ketika disembuhkan, yang kamsia, yang terima kasih, cuman orang ini. Kita lihat ayat selanjutnya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, orang 10 orang itu disembuhkan Tuhan. Tuhan tidak pernah minta balas budi. Kita bisa balas apa ketika kita disembuhkan Tuhan? Tuhan hanya minta supaya ngerti etika, berterima kasih. Tidak menjauhi Tuhan, tidak. Ini disembuhkan. Saudara lihat. Kalau lagi kusta, dekat sama Tuhan. Kan saya sudah ngomong. Kalau disembuhin, siapa yang dijauhin? Tuhan dulu. Sama lah kayak kita lah Bapak Ibu. Saya mau tanya nih. Sebelum diberkati kita dekat sama Tuhan. Setelah kita diberkati jawab. Siapa yang perlu pertama kali kita tinggalkan? Tuhan. Tolong kalau ada sebelahnya yang mulai emosi disenggol. Pak, udahlah itu kita Pak, udah jangan marah. Bu, itu kita udah jangan marah. Loh, dulu lagi nggak punya apa-apa, pelayanannya dari Senin sampai Sabtu Minggu. Rajin. Waktu sudah diberkati, apa yang mulai ditinggalkan? Oh, udah ada yang mulai ketawa nih, pelayanan. Betul ya Pak Hendri ya? Pelayanan lah, masa yang ditinggalin bisnisnya nggak percaya saya. Nggak percaya. Pelayanannya pasti. Itu memang natur kita, saudara nggak perlu marah. Dulu kalau lagi belum diberkati, dulu kalau lagi sakit, oh deket terus sama Tuhan. Begitu sembuh, begitu diberkati, yang pertama ditinggal adalah sang penolong. Membuang penolong bukan hanya dilakukan, kita lakukan kepada manusia. Orang tua kita, teman kita yang menolong. Membuang penolong juga kita lakukan kepada Tuhan yang menolong kita. Di gereja ini Bapak Ibu, saya melihat begitu banyak orang Tuhan tolong orang lewat gereja ini. Dulu gak punya apa-apa, dulu bukan siapa-siapa. Tetapi ketika punya apa-apa, ketika sudah jadi siapa-siapa, yang pertama ditinggalkan pelayanan dulu. Sampai hari ini saya juga melihat banyak teman-teman hamba Tuhan minggu bisa meninggalkan pelayanan loh Bapak Ibu. Itu luar biasa. Setelah kita tahu kemana? Ke luar negeri. Ya ampun. Kalau masih ke Singapura kita mesti adem ayem karena di sana ada gereja kita. Dia ke gereja juga. Tapi kalau ke tempat lain saya kadang gak bisa mikir saudara. Apakah ini suatu kekeliruan sih Tuhan memberkati kita untuk kita jauh daripadanya? Saya kadang renungkan kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya gak mungkin. Apakah orang tua mendidik kita untuk supaya suatu hari kita menjauhi orang tua? Gak mungkin juga, aneh juga saudara. Tapi itu yang terjadi saudara. Ini kesaksian yang berikut ini saya sering saksikan waktu saya khotbah. Karena membekas, maksudnya saya nggak bisa menerima. Suatu hari saya pelayanan di sebuah gereja best di luar kota. Saya punya teman Bapak Ibu di kota itu. Dia koordinator ibadah pagi dan sore. Orangnya satu, teman saya itu. Suatu hari saya datang ke situ. Waktu saya kan ngisi pasti pagi sore dong. Waktu datang pagi dia nggak ada. Biasanya ada. Saya tanya, loh bro ini kemana? Kan dia koordinator ibadah di tempat ini kok nggak ada? Oh iya Pak, sejak beberapa
minggu ini dia memang datangnya sore aja. Loh kenapa? Ya sekarang karena ini Pak, kalau pagi harus jalan-jalan sama anjingnya. Loh, dulu nggak punya anjing saudara, koordinator pagi sore. Sekarang punya anjing, koordinator sore saudara. Jadi orang kalau diberkati, itu pasti. Yang dikorbankan adalah pelayanan dulu, Bapak Ibu. Makanya ini adalah resiko. Ini sekali lagi jangan marah. Orang itu kalau diberkati, itu punya resiko dia dikutuk Tuhan. Loh kok bisa? Bisa. Karena waktu dia diberkati, dia mulai jauh dari Tuhan. Karena dia merasa gak perlu Tuhan. Karena dia sudah ada uang. Akhirnya dia jauh dari Tuhan. Di situ dia mulai tidak mengandalkan Tuhan. Dia sudah mulai mengandalkan dirinya, koneksinya, tokonya, uangnya. Nah itu sudah jadi kutuk. Kita buka di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Nanti kita baca sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, membuang Tuhan yang menjadi penolongnya. Next. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu tolong carikan dan kenalkan sama saya mau kenalan dengan orang itu. Orang yang diberkati Tuhan, tambah dekat sama Tuhan, pelayanannya nambah porsi. Saudara kenalin sama saya mau belajar betul-betul. Gak ada. Orang kalau lagi diberkati, pokoknya percaya deh. Seperti orang kusta tadi, yang ditinggalkan pasti penolongnya. Hari ini berapa banyak loh, kita gak sadar. Kita sudah membuang penolong kita, yaitu Tuhan. Tuhan gak minta balas budi, tapi dia marah. Tuhan tidak minta kita balas pertolongannya. Kita mau tolong apa sama Tuhan? Tapi Tuhan itu cuma minta kayak orang kusta tadi loh. Tidak adakah orang yang disembuhkan ini datang untuk memuliakan Allah, memuji Tuhan, dekat sama dia. Dia cuma rindu itu aja. Kita punya rasa terima kasih Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ngomong begini, oh Pak saya kaya itu kan bukan karena Tuhan, karena kerja keras saya. Nah ini yang bahaya nih. Ini yang bahaya. Dulu kalau nggak punya apa-apa, dia merasa bahwa dia tidak bisa berusaha, dia minta tolong Tuhan. Setelah kaya dia ngomong ini kerja kerasnya. Nah ini Tuhan sudah ngerti, Tuhan juga ingatkan dari perjanjian lama. Tuhan ingatkan bahwa kekayaan, berkat yang kita peroleh memang kita yang kerja. Masa sih kita nggak kerja dapat berkat, itu juga aneh. Kita nggak kerja kaya, ya bisa sih saudara, piara tuyul bisa. Ngepet bisa saudara, bisa. Tapi ya kerja baru kaya, tapi Tuhan yang membuat kita memperoleh kekayaan itu. Dan hal itu dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Next. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, kamu mau giat, mau rajin, kalau kamu sakit kamu gak bisa cari duit. Kalau kamu gak ada kekuatan, kamu gak bisa jalan, kamu mau sepinter apapun, seberapa banyak peluang di depanmu, kamu gak bisa cari duit. Hal ini diperjelas lagi Bapak Ibu di dalam kitab Mazmur 127. Kita hanya akan baca pada ayat yang pertama saja. Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ada yang kerja enggak? Ada. Itu ada orang yang bangun rumah. Itu orang kerja. Tapi Tuhan ngomong, kalau bukan aku sia-sia kamu kerja. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ada yang jaga enggak? Ada tuh pengawal tuh. Cuma Tuhan ngomong,
Loh kalau nggak ada aku sia-sia, kamu jaga-jaga percuma. Hari ini harus menjadi satu kesadaran untuk kita. Bahwa semua apa yang kita peroleh, saudara peroleh memang kerja keras Anda. Tetapi itu Tuhan, saudara. Jadi hari ini Anda harus ingat, kita harus ingat kepada si penolong kita. Oh Pak, berarti saya harus membalas seperti apa? Dengan persembahan perpuluhan. Loh jangan begitu. Jangan begitu. Persembahan perpuluhanmu tidak akan bisa membalas kebaikan Tuhan. Tetapi hari ini kita harus punya etika. Kita tidak menjauhi Tuhan. Kita tidak membuang Tuhan. Kita tidak, ya usahakanlah jangan mengurangi pelayanan Bapak Ibu. Kita tetap dekat sama Tuhan saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan, kita ini memang benar. Orang yang membuang penolong kita Tuhan, orang yang tidak tahu balas budi kepada Tuhan. Kayak bangsa Israel. Suatu hari mereka di lembah Horeb, di daerah Horeb, mereka membuat patung lembu emas, anak patung lembu emas. Saudara tahu nggak? Itu membuat sakit hati Tuhan. Lu kenapa sakit? Memang waktu mereka berkeluh kesah di padang gurun itu nggak membuat Tuhan sakit. Ini yang paling sakit. Karena waktu mereka membuat anak patung lembu emas, emas yang dipakai itu adalah emas dari pemberian Tuhan. Bukannya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, tapi dipakai untuk membangun berhala baru. Saudara, saya mau buktikan, emas yang dipakai untuk membangun anak patung lembu emas itu adalah dari Tuhan. Kita akan lihat di dalam Keluaran 11 ayat yang pertama sampai ketiga. Bapak Ibu, saat tulah yang Tuhan berikan, tulah yang ke-10 terakhir kepada orang Mesir yang tidak mau membebaskan bangsa Israel, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ayat yang kedua, baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya. Maksudnya Tuhan ngomong kepada orang Israel, sebelum keluar dari Mesir, minta sama tetanggamu orang Mesir itu emas dan perak. Dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat yang ketiga, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu. Sehingga emas dan perak dikasih. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. Di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Bapak Ibu, dengan emas yang Tuhan kasih itu, yang Tuhan lembutkan hati orang-orang Mesir itu, dengan emas itu pula bangsa Israel membangun anak patung lembu emas di Horeb. Tuhan sakitnya kayak apa Bapak Ibu? Dan hari ini itu kita lakukan. Uangmu, toh saya ngomong tadi dari Tuhan. Betul gak sih? Dengan uang yang dari Tuhan itu, kamu bukan membantu rumah Tuhan. Kamu pakai untuk berhala-berhala kamu. Kamu beli stick golf 10 juta, enteng sekali. Kamu taruh 500 ribu di gereja, rasanya berat sekali. Bapak Ibu, tidak tahu balas budi. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Anda punya duit, Anda sakit, butuh untuk sembuh, Anda bayar 3 miliar, Anda bayar nggak? Ayo jawab. Tanya Pak Henry aja ya. Pak, kira-kira kalau kita punya duit 3 miliar, kita sakit, kemudian memang kalkulasinya harus bayar 3 miliar, kita bayar nggak? Bayarlah. Tapi kalau lagi sehat, kamu bisa nggak kasih 100 juta ke gereja? Gak bisa kan? Susah kan? Padahal yang kasih kamu sehat Tuhan. Susah. Ayo marah-marah aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Saudara marah sama saya gak apa-apa. Saya cuma mengingatkan. Supaya kita ini jadi orang yang tahu balas budi. Ngerti balas budi. Hari ini Anda diberkati karena Tuhan. Hari ini Anda sehat karena Tuhan. Bapak Ibu.
Baru dengar satu kata amin loh, sudah hampir 30 menit khotbah. Dengan uang yang dari Tuhan, kamu bangun rumahmu 10 miliar, rasanya enteng sekali. Tapi kamu bangun rumah Tuhan, kamu kasih 100-200 juta, rasanya berat sekali. Makanya firman dalam HG begitu. Tuhan marah, kamu begitu gampang memapani rumahmu. Tapi kamu biarkan rumah Allah ini terbengkalai. Bapak Ibu, hari ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Jangan sampai kita membuang Tuhan juga setelah kita membuang orang tua kita. Jangan sampai setelah kita ditolong kita menjauhi Tuhan. Ayolah, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang tahu balas budi. Makanya Bapak Ibu, saya ketika mempersiapkan renungan ini, saya teringat akan perintah Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30. Coba ditayangkan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. WL pemain musik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap, kenapa nggak akal aja? Kenapa mesti pakai budi? Karena Tuhan ngerti, natur kita ini kita nggak punya budi. Kita susah untuk balas budi kepada manusia atau kepada Tuhan. Makanya dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, hari ini kita semua tertegur dengan firman Tuhan ini, terutama saya. Saya dulu juga ingat, saya mau kesaksian juga malu, gak kesaksian juga dosa. Dulu saya orang paling suka melawan sama orang tua. Melawan orang tua saya, memang sih ini bukan menjelekkan. Orang tua saya memang agak cerewet Bapak Ibu. Memang agak cerewet, jadi saya punya alasan untuk saya marah. Tapi hari ini saya sadar bahwa saya salah. Saya salah. Hari ini saya salah. Apa yang pernah saya lakukan di masa lalu itu menjadi satu kesalahan bagi saya. Dan ini juga saya menjadi satu pelajaran yang tidak putus di hidup saya. Sampai keturunan saya harus putus ini. Masalah tidak tahu balas budi ini harus putus nih. Membuang penolong itu harus putus, tidak boleh lagi terjadi. Hari ini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa natur kita sebagai manusia adalah kita selalu membuang penolong kita. Termasuk dalam hubungannya kita manusia dengan manusia, coba lihat. Kadang kita tidak ingat pernah balas budi kepada orang yang pernah menolong kita. Dan yang lebih luar biasanya, kadang kita meninggalkan orang tua kita dengan 1000 berbagai alasan di masa mereka tua. Kita mulai menjauhi mereka, menjauhi orang yang dulu benar-benar apapun dilakukan untuk kita. Menjauhi orang-orang yang dulu memang menolong kita. Sampai teman-teman ini ada hari ini, engkau harus mempertimbangkan hari ini loh. Engkau harus mempertimbangkan semua ini. Jangan pernah kita melakukan hal seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus juga dia protes kepada orang-orang ahli Farisi, orang-orang Israel itu, bahwa ketika mereka ngomong, aku udah gak ada uang untuk pemeliharaan orang tuaku sudah aku berikan untuk pelayanan persembahan, Tuhan tetap tidak berkenan. Tidak ada satu alasan pun yang membenarkan untuk kita menjauhi dan meninggalkan atau membuang penolong kita. Itu orang tua kita, itu teman kita. Meskipun hari ini kita tidak bisa membalas budinya setara dengan apa yang dilakukan kepada kita. Yang terpenting kita bisa terima kasih, kita tidak menjauhi dia. Kita tidak membuang dia, itu sudah cukup saudara. Dan hari ini Bapak Ibu juga diingatkan. Seringkali kita juga gampang sekali membuang Tuhan yang sudah menolong kita. Itu terjadi terus seperti itu. Terjadi dalam hidup kita. Waktu kita diberkati, kita jauh dari Tuhan. Kita mulai tinggalkan pelayanan satu persatu. Ya dengan 1000 macam alasan lah. Dengan 1000 macam alasan. Saya juga punya teman lagi Bapak Ibu. Ini kesaksian yang terakhir. Dulu dia datang 2 kali ibadah juga. Yang terakhir dia cuma sekali. Saya tanya,
sama orang lain, kenapa kok dia datang sekarang cuma sekali? Karena dia sekarang tokonya rame. Pak, Bu, ini sederhana, sesimpel itu. Kadang kita ya begitu itu. Kita tinggalkan Tuhan yang sudah menolong kita dengan berbagai alasan. Hari ini, ayo, kita tidak boleh mendukakan hati orang tua kita, tidak boleh mendukakan hati Tuhan juga. Hari ini kita harus tahu balas budi. Paling tidak kita datanglah, bukan menjauh, kita mendekat sama Tuhan. Mungkin ada beberapa hal kita bisa bantu pada pekerjaan Tuhan. Karena semua yang saudara punya, itu semua adalah seperti bangsa Israel. Mereka punya emas dan perak karena Tuhan bermurah hati, membuat orang Mesir itu bermurah hati. Percayalah, hari ini engkau apa yang kamu punya memang benar karena kamu kerja usahamu. Tetapi kalau enggak ada Tuhan, semuanya sia-sia semua. Hari ini ayo, rubah mindset kita. Rubah cara kita berhitung-hitung dengan Tuhan soal tenaga, pikiran, dan uang. Rubah semua. Semua itu dari Dia dan harus kita kembalikan untuk kemuliaan juga. Firman ini memberkati kita semua. Dan saya percaya paling tidak mungkin saudara marah. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan mikir ulang khotbah yang Bapak Ibu dengar pada malam hari ini. Dan itu tidak akan pernah berhenti, pasti membuat kita menjadi yang tertuduh. Membuat kita sadar bahwa hari ini ada satu natur kita sebagai orang berdosa yang tidak bisa hilang dan kita harus fight, yaitu kita seringkali membuang orang atau siapapun yang menolong kita termasuk Tuhan. Mari kita berdoa.